Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa seraya yang saya cintai saya banggakan. Saya dan Gus Waad Leret dan rombongan ceritanya lagi di rest area mana nih? Nggak tahu lah, lupa. Nggak penting. Alhamdulillah sejak sekitar 2 harian ini kita melalang buana di ujung barat Pulau Jawa di Banten untuk sebuah misi yang insya Allah mulia demi harga diri, martabat, jati diri Nusantara tercinta ini. Kira-kira apa yang akan kita target Gus Waad dari Yang kita guru kan ngadrun. Jadi gini, kita silaturahim kemarin ke Kiai Imad, kemudian kebetulan kita juga bergabung Gus Islam Bahrawi, kemudian ya, Pak dari Densus Pusat, kemudian ada Abuya Iso, kemudian ada tokoh-tokoh Banten, salah satunya misalnya ketua Persatuan Duriat Sunan Gunung Jati itu siapa itu? Raden Tubagus, Muhammad Nur Fadil, MA, dan tokoh-tokoh yang lain. Nah, ini sebenarnya kan kita menyambung silaturahim, menyambung tali kasih sayang untuk menegakkan harga diri dan jati diri bangsa Indonesia yang akhir-akhir ini sedang sedikit diganggu lah. Dan kalau saya melihatnya ini kan by design, gitu. Artinya ada request dari luar negeri gitu. Kira-kira gitu. Terus ya, jadi kalau mereka yang notabene adalah tamu, pengungsi, kita pemilik rumah, betul, pemilik Nusantara ini. Kalau mereka macam-macam dengan suara keras sebagai tamu nggak sopan, ya kita bisa lebih tidak sopan lagi. Lalu kita pemilik rumah, betul, kita pemilik tanah Nusantara ini. Kok mau macam-macam. Jadi intinya kita sedang menyamakan frekuensi dengan putra-putra Nusantara yang lain dari ujung ke ujung, dari yang paling barat di Banten, kemudian insya Allah kita dalam waktu dekat juga mungkin akan ke ujung timur Pulau Jawa ini untuk misi-misi tujuan yang sama, bagaimana agar putra-putra Nusantara memiliki kesadaran yang sama dan kebangkitan yang sama, agar bahwa kita pemilik Nusantara ini, maka ada slogan Nusantara milik kita gitu. Jangan mau kita diinjak-injak oleh pendatang. Jangan mau kita diinjak-injak oleh tamu yang datang ke rumah kita. Ya kita menghormati mereka sudah, ya, gitu ya Gus. Betul. Udah bosan kita menghormati sampai penuh pula dengan penghormatan yang di atas rata-rata. Tapi kok semakin kesini semakin melunjak, ya mohon maaf. Mereka kita harus sudah saatnya saya kira 100 tahun atau 1 abad mereka bermain-main dengan mengatasnamakan cucu Nabi dan lain sebagainya. Yo kita juga cucu Nabi kok, iya. Nabi Adam. Betul. Dan kita malah terbukti yang beneran cucu Nabi. Sementara belum tentu. Ya belum tentu, karena kalau tes Kiai Imad itu ya jelas kan itu memang tidak terkonfirmasi, mereka tersambung, dan tes DNA juga nggak berani ya, dengan berbagai macam alasan lah yang les lah ini. Dan yang dimaksud mungkin yang dimaksud penjenengan itu tamu yang tidak tahu diri itu karena mungkin ya dampaknya itu merusak kehidupan bersama gitu ya, merusak kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian juga terjadi pembodohan, kemudian juga mungkin semacam perbudakan gitu. Perbudakan
mencemari kesucian Rasulullah. Betul, betul. Mencemari kesucian agama. Orang tahunya mereka keturunan Rasulullah. Betul. Tapi sementara kan belum ada bukti. Betul, betul. Nah, kalau belum ada bukti ya jangan ditawar-tawarkan terus-terusan. Jangan menjadi stempel gitu. Kalau umat Islam banyak yang terbodohi gitu. Islam mereka. Betul, betul. Rencana kita mungkin perlu melanjutkan ke Pulau Jawa bagian timur ini. Setuju banget, setuju banget. Nanti kita mungkin mengunjungi, ada juga kiai sederhana yang di Surabaya itu yang sekarang juga viral, yang mendukung hasil penelitiannya Kiai Imat, Kiai Nur Ihya Salafi. Oh ya. Saya sedang mencari nomor WA-nya gitu. Mungkin kalau ada penonton yang tahu nomor WA-nya, silakan minta tolong untuk dihubungi KBN Nusantara dan Gus Pak Seno. Dan yang temannya lain barangkali mau ikut. Iya, teman lain juga. Siapa saja boleh gabung, kita rame-rame. Pokoknya bondo bau pikir untuk perjuangan harga diri bangsa kita. Dan mungkin juga nanti kita kemana lagi Gus, menurut pandangan jenengan? Saya kira perlu juga kita silaturahim dengan Said Zulfikar. Oh ya, ya Zulfikar. Ya, ya. Zulfikar yang ganteng, yang suaranya keren tuh kan. Ya. Yang suaranya mendayu-dayu. Keren itu. Kalau itu saya percaya dia keturunan Nabi benar. Said ya. Dia dari wajahnya aja udah ganteng. Iya. Dan beliau sudah menunjukkan apa namanya? Dedikasi dan apa ya? Ya, akhlak. Silsilah. Oh, silsilahnya jelas ya. Diakui di Maroko ya kalau nggak salah, negara asal nakobahnya. Iya. Di Maroko kayaknya disertifikasi oleh banyak narkoba internasional. Kemarin kalau soal narkoba itu kadang-kadang ini loh, narkoba resmi negara atau orang di negara tertentu hanya bikin narkoba gitu. Kita kemarin itu bagus, Nur Fadil itu mengingatkan kita untuk jangan terkecoh. Karena nanti klaim-klaim tentang pengakuan narkoba itu juga bisa cuma bohong-bohongan juga. Sama juga nanti tes DNA itu kalau tidak dipublish secara lengkap, ya bisa aja bohong-bohongan. Jadi tes DNA dan publish. Ya, iya dong. Tes DNA diumumkan dan resmi. Kalau nggak dipublish nanti nggak tahu lembaga yang mengeluarkan jangan-jangan dibohong. Betul. Dan datanya juga harus lengkap yang disampaikan. Kalau cuma sepotong-sepotong ya, ya intinya pokoknya sekarang penuh kebohongan. Mungkin kebiasaan mereka, mungkin. Karena kata orang kalau berbohong satu kali akan memicu berpotensi berbohong pada berikutnya itu ya. Betul, betul. Untuk menutupi kebohongan berikutnya. Betul. Dan apa ya, ini kan juga yang lebih berbahaya lagi yang terjadi pembodohan umat kan. Ya. Dan fenomena ini maka harus dihentikan. Kita mau diajak kembali ke zaman kegelapan, padahal Islam itu minadul mati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya gitu. Itu kalau perspektif Islam, perspektif semua agama saya kira juga sama. Ya, sama saya kira. Agama kan datang untuk mencerahkan manusia. Jadi mungkin perlu kita tegaskan kembali, kalau mereka yang notabene adalah pendatang, pengungsi, tamu, berani macam-macam dengan tuan rumah, dengan kita, ya apalagi kita harus lebih bermacam-macam lagi. Mereka berani keras, kurang ajar dengan kita, ya kita lebih sangat berani berkali-kali lipat untuk keras dengan mereka. Kita pemilik rumah, kita tuan rumah, kita pemilik tanah Nusantara ini warning lah buat mereka. Tidak terus-terusan macam-macam, berdalih ini itu. Kita tinggal tunjukkan bukti saja. Dan ini kan dalam tanda petik kekurangan ajaran mereka itu kan bukan kali ini saja. Itu sudah dimulai dari zaman VOC. Ya, kan ada babat Banten segala macam itu kan. Jadi itu kayaknya ya memang sudah tidak bisa dimaklumi. Dan jangan lupa loh kalau kita bicara tentang apa? Geger Banten ya. Ya, geger Cilegon. Cilegon itu ya ribuan orang dieksekusi loh.
ribuan orang pribumi dieksekusi gara-gara fatwa Mufti Betawi itu loh. Iya, nyawa gitu loh. Artinya kalau mereka mengklaim bahwa mereka itu punya saham terhadap Republik ini, ya ngomong kosong, nggak ada. Kadang-kadang ini masyarakat harus ngerti lah, jangan mudah dikibulin, jangan mudah dibohongin. Pribumi itu harus cerdas. Jadi, makanya kemarin siapa itu, TIC apa siapa itu, kalau ada dari kelompok mereka yang menjadi pahlawan, mana tunjukkan. Saya kasih hadiah sepeda. Pahlawan bagi VOC mungkin. Ya, dalam kurung pengkhianat. Bekerja sama bersekutu dengan penjajah kan sama dengan pengkhianat. Atau penjajah, mereka penjajah saja. Kalau pengkhianat kan orang dalam negeri. Bekerja sama dengan penjajah Belanda, betul, itu pengkhianat. Tapi kalau sama-sama dari bangsa asing, jadi sama-sama penjajah. Betul, betul. Kalau dulu itu mungkin dipakai, bukan mungkin ya, kalau dulu terbukti dipakai oleh VOC. Kalau sekarang itu saya menduga ini dipakai oleh Blok Barat. Karena memang Indonesia itu kan negara yang seksi banget bagi Blok Barat maupun Blok Timur. Ya, dan ya kalau saya sih menganggap Blok Barat itu kan sebenarnya sudah mulai bangkrut kan. Jadi salah satunya mungkin sasarannya Indonesia gitu. Dengan dalam tanda petik langsung atau tidak langsung itu menjadi sponsor. Bahkan mungkin pelakunya juga nggak sadar bahwa mereka itu disponsori. Kira-kira kayak gitu. Kalau ini kan analisis intelijen lah. Analisis intelijen, tapi kuat dan terasa sekali bahwa kita bisa memberikan dugaan seperti ini. Saya kira indikasinya kuat dan bisa kita rasakan. Gimana Gus menurut Injilnya? Menurut saya sangat sadar. Sangat sadar kalau mereka dipakai. Cuman harganya mungkin mencocok gitu. Dalam rangka proposal gitu. Iya. Saya berani nih dengan anak-anak Nusantara. Tapi ya itu sekali lagi jangan harap. 100 tahun yang lalu tanah Nusantara ini berbeda dengan hari ini. Dulu belum ada medsos. Betul. Dulu masih dalam nuansa penjajahan. Sebelumnya juga sudah dijajah oleh Belanda. Hari ini kita sudah merdeka 1 abad lebih. Maka jangan berharap kalau kemudian proksi-proksi itu bangsa-bangsa asing atas nama apapun bisa menipu, membohongi anak-anak putra-putra Nusantara. Ini kita rasakan selama kita muter-muter jalan-jalan, energinya sudah luar biasa lah. Tidak akan mudah lagi untuk dibohongi, ditipu oleh bangsa penjajah, bangsa asing keturunan itu. Saya kira itu Gus. Jadi mungkin ke depan kita plan untuk ke Jawa Timur untuk menemui beberapa tokoh di sana. Siap. Menyamakan persepsi dan frekuensi. Siap. Nanti kita jadwalkan mungkin teman-teman yang konten kreator yang ingin bergabung bisa menghubungi admin KBN Nusantara atau admin Gus Fuad Channel gitu. Kita bikin bareng-bareng lah, kita menyamakan energi dan memang kita rasakan. Jadi Gus ini mungkin sekedaran itu kita itu benar-benar merasakan bahwa kita itu punya banyak saudara. Silent majority itu tidak sekedar teori gitu, tapi kita rasakan benar semangatnya, denyut kebangsaannya, denyut persatuannya gitu. Dan kalau kemarin mungkin teman-teman itu kadang-kadang kalau bikin postingan tuh khawatir kalau didatangi, dipersekusi itu. Kalau ikut begini ini jadi kita lebih bebannya itu hilang gitu loh. Kita merasa kita mayoritas. Kita dilindungi oleh bangsa ini. Kalau nggak pernah, kalau kita nggak silaturahim kan nggak tahu. Ternyata kita satu frekuensi, satu kegalauan, satu perasaan, satu kemarahan, satu semangat. Betul. Nah, ini penting. Ya, semalam kita di ujung barat Pulau Jawa di Banten, di pondoknya Kiai Abiyah Yusuf ya. Kita sampai tengah malam, betapa kita bisa merasakan kekecewaan dan kemarahan mereka atas fenomena ini. Mudah-mudahan Gus, perjuangan kita sukses. Amin. Ini perjuangan lintas agama, lintas entitas politik, lintas kelompok apapun ya. Ini benar-benar pribumi gitu ya. Ya, untuk negara kesatuan. Ya, untuk NKRI, untuk Pancasila, untuk Undang-Undang Dasar 45 gitu ya. Bagaimana agar tanah Nusantara yang kita cintai ini tetap kokoh atas dasar
banyak perbedaan itu. Betul. Bhinneka Tunggal Ika itu semboyan kita Betul, dengan betul. jati diri dan harga diri yang kita miliki. Betul, betul. Harga diri tanah Nusantara. Jadi maksud saya gini Gus, supaya tidak ada kesan bahwa ini adalah pertarungan Islam dengan kelompok Islam lainnya. Enggak gitu ya. Bukan sama sekali. Kebetulan memang kejadiannya oknumnya itu yang bikin gara-gara untuk mengaku beragama Islam. Ya. Kemudian kita itu memang Islam mayoritas, makanya kita yang memulai. Ya, betul. Jadi sangat kita harapkan juga teman-teman YouTuber yang dari non Muslim. Oh ya. Ya semuanya untuk bergabung, bertanggung jawab atas republik yang sudah diwariskan oleh para pendiri negara kita. Dan jangan diam. Betul. Jangan diam. Kita begini kan ya tadi demi tanah Nusantara. Betul. Kalau Anda diam berarti Anda menikmati perdebatan kami tapi tanpa ikut berjuang, itu namanya pecundang. Betul, betul. Mau menikmati kuenya tapi tidak mau ikut berjuang bagaimana agar kue itu bisa dinikmati, dihidangkan. Betul. Ya kan? Ya. Perbedaan itu bisa kita nikmati bersama kalau situasi bangsa dan negara ini kan bisa aman. Gitu. Betul. Nah, bagaimana agar aman ya sudah sering kita sampaikan lah. Adalah bagaimana kita bisa menjadi anak-anak bangsa yang tepo seliro, yang saling menghargai, saling menghormati atas segala macam perbedaan. Betul. Dan Nah, kita itu insya Allah pasti menang. Kenapa? Ya kita kan mayoritas. ya, Yang bikin gara-gara itu sebenarnya kan kalau menurut data-data yang diberikan oleh banyak intelijen negara itu kan sebenarnya mereka cuma 10%. 10% ya? 10% komunitas itu. Kita itu 90%, tapi 90% itu diam jadi seolah-olah seimbang, padahal enggak. Kita 90%, mereka cuma 10%. 10%. cuman berisik doang. Ya, karena mereka semua kompak bersemangat untuk merusak bangsa ini. Sementara kita yang 90% diam. Makanya kalau mereka yang bukan pemilik rumah ini, bukan pemilik tanah Nusantara ini, aja berisik, berani, apalagi kita pemilik rumah masa nggak berani? Kita harus lebih keras suaranya dibanding mereka, kan begitu. Kayak terakhir Gus, mungkin barangkali jangan punya pesan yang ingin disampaikan mungkin untuk ormas besar atau untuk negara atau untuk politikus atau apa kalau ada. Saya kira untuk semua ormas maupun parpol, jangan, kalau dalam persoalan-persoalan kebangsaan ini jangan mempolitisir lah. Jangan karena supaya dapat suara dari kelompok itu terus diem atau malah pura-pura sedikit mendukung, atau mungkin karena dari kelompok itu memfasilitasi kehidupannya sehari-hari terus tidak tegas bersikap, itu kurang ajar menurut saya. Ini untuk bangsa dan negara. Gitu loh. Itu namanya kufur. Kita sudah diwarisi negara ini oleh founding fathers kita. Lah kok ada orang merusak kok diem. Kok pekewo, kok males, kok gimana, itu namanya kita tidak bersyukur. Wala in kafartum inna adzabil syadid. Kalau kalian tidak mensyukuri republik ini, ya siksa Allah nanti akan sangat berat. Kira-kira gitu ya, Gus. Oke, terima kasih Gus, dan mohon doa restu kepada seluruhnya saja, seluruh bangsa Indonesia, anak-anak Nusantara. Ya. Bagaimana mudah-mudahan apa yang telah dan sedang atau akan kami lakukan dan kita lakukan bersama, mohon bantuannya, supportnya, doanya, mudah-mudahan tidak sia-sia. Amin. Mudah-mudahan mendapatkan itu dari Yang Maha Kuasa. Amin. Amin. Terima kasih para pemirsa semuanya, pemirsa KB Nusantara, pemirsa Gus Fuad Pelayaran Channel. Terus apa lagi? Pemirsa channel Islam Nusantara, pemirsa AW Kertapakti dan yang lain-lain. Terima kasih telah bersama kami ikut menyusuri pulau-pulau di tanah Jawa ini. Dan nanti juga perlu lompat ke pulau lain mungkin. Oh iya, kalau dibutuhkan bismillah. Iya, kita keliling Indonesia. Yang sudah menanti Madura. Betul. Nah, kemarin Cak Islah bilang ini, wah kayak ulama-ulama Madura itu kepengen kita silaturahim. Madura dan Kalimantan Timur khususnya. Ya, juga ada menanti kita. Iya, betul. Insya Allah sambil kita survei di titik nol. Siap. Kalau perlu kita camping lah 1 minggu di sana. Iya, keren itu. Terima kasih saudara-saudaraku semua sebangsa setanah air. Mudah-mudahan
kita senantiasa menjadi anak-anak Nusantara yang pandai bersyukur Amin, amin. atas tanah Nusantara yang kita miliki. Amin, bihafi Sayyidil Mursalin. Amin ya rabbal alamin. Bila taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. NKRI Harga mati.